Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Istriku tidak menyukai ibuku yang dari desa dan jorok, jadi aku menceraikannya. Kebenarannya membuat aku menyesal. Aku dan istriku adalah teman semasa kuliah. Dia berasal dari kota dan kedua orang tuanya adalah PNS. Dan keluarga mereka sangat baik. Sebaliknya, orang tuaku adalah petani dan butuh kerja keras mereka untuk menyekolahkan aku ke perguruan tinggi. Tetapi istriku tidak mempermasalahkan kondisi keluargaku dan dia pindah dari rumahnya untuk tinggal bersamaku di sebuah rumah kontrakan kecil seluas puluhan meter persegi, meskipun orang tuanya menentangnya. Istriku sangat baik. Dia menjadi pengawas setelah lulus dari universitas dan aku hanya seorang salesman. Dia selalu mendorong aku untuk tidak berkecil hati, mengatakan bahwa tidak masalah berapa banyak uang yang aku miliki. Yang penting adalah bahwa aku harus belajar lebih banyak pengetahuan dan mengumpulkan beberapa pengalaman. Begitulah cara aku bisa menjadi supervisor. Beberapa waktu lalu ada proyek besar di perusahaan yang membuat aku harus melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Kunjungan ini berlangsung selama 2 atau 3 bulan. Sayangnya saat itu rumah tua orang tuaku diterjang angin topan. Jadi aku membawa mereka untuk tinggal di rumahku dan membiarkan istriku merawat mereka. Kemudian aku mendapat libur 1 minggu untuk perbaikan proyek sementara. Karena aku rindu rumah, jadi aku berencana untuk pulang. Aku tidak menelpon istriku karena aku takut dia sibuk di tempat kerja. Jadi aku menelpon rumah memberitahu ibuku. Ketika aku sampai di rumah, aku mencium bau mie instan begitu memasuki pintu. Siapa yang masak, pikirku. Sedangkan istriku tidak pernah makan mie instan. Aku melihat ibuku membawa semangkuk mie instan dan acar. Jadi aku bertanya kepadanya apa yang terjadi. Ibuku agak ragu-ragu dan mengatakan kepadaku bahwa itu karena istriku tidak menyukainya, karena kotor dan tidak mau tinggal bersamanya. Dia tidak ingin memasak untuk mereka, jadi istriku hanya memberi uang beberapa yuan dan pergi. Karena ibuku tidak terlalu mengenal lingkungan tempat tinggal, mereka hanya bisa membeli mie instan di lantai bawah. Aku dengan marah memanggil istriku untuk pulang dan langsung menanyainya begitu dia memasuki pintu. Istriku mengatakan bahwa ibuku membawa tas besar berisi acar. Karena baunya terlalu menyengat, dia memintanya untuk meletakkan di balkon, tapi ibuku menolak. Saat istriku mengajak ibuku membeli baju, dia malah mengambil botol kosong dan istriku juga memasak untuk mereka. Bahkan ibuku mencabut semua peralatan listrik di rumah, mengatakan itu terlalu boros dan orang tuaku akan mematikan saklar listrik pada jam 10 setiap malam. Karena istriku harus bekerja sampai jam 12, jadi dia tidak setuju, tetapi dia malah dimarahi oleh ibuku. Tak berdaya menghadapi ibuku, istriku akhirnya pindah ke rumah temannya. Ibuku memarahi istriku bahwa dia telah berbohong dan menangis setelah berbicara. Aku memandang istriku dengan dingin dan berkata bahwa dia terlalu kejam. Tetapi ibuku langsung mengatakan bahwa kami harus bercerai dan istriku langsung setuju. Kemudian dia mengepak barang-barangnya dan pergi. Begitu istriku pergi, ibuku berhenti menangis, tersenyum dan berkata bahwa dia akhirnya pergi. Aku bertanya apa maksudnya dan ibuku mengatakan bahwa dia tidak terlalu menyukai istriku. Dia merasa istriku tidak berbudi luhur seperti orang pedesaan dan mengatakan agar aku mencari wanita yang cakap di desa. Aku terkejut saat mendengar penjelasan ibuku. Tak pernah kubayangkan ibuku tinggal di rumahku malah ingin memisahkan aku dan istriku. Aku ingin mempertahankannya, tetapi aku tidak memiliki keberanian.
Perjanjian perceraian belum dilakukan. Aku tidak tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk mempertahankan pernikahanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.